Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya Urip Prasojo, Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri Maronsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Bersama dengan saya kali ini ada beliau, monggo Pak. Aron Gemilang sebagai guru pendidikan agama Islam. Monggo. Saya Hasanul Fathah sebagai guru kelas 3 dan guru fisika. Oke, terima kasih Bapak-bapak yang hebat. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk menemani membersamai beliau yang luar biasa hebatnya pada kesempatan kali ini 12 Mei tahun 2026. Tadi kita telah selesai melaksanakan penilaian praktik kinerja guru, yaitu Bapak Aron Gemilang Ilyasar selaku guru PAI. Jadi beliau mengajar di kelas 4 dengan materi sholat Jumat. Pak Aron, bagaimana setelah selesai melaksanakan praktek kinerja di kelas 4, mungkin diceritakan mengenai perasaan kesan jenengan dalam beberapa kalimat, monggo silahkan. Mungkin lega ya Pak ya, karena diawasi sama Pak Pras. Karena diawasi sama beliau ini, jadi ya sudah lega seperti ujian skripsi ini. Perasaannya lega, kemudian cukup puas karena sedikit banyak sudah sesuai dengan apa yang saya konsepkan untuk pembelajaran yang sudah direncanakan. Kayaknya seperti itu Pak. Lega, puas terhadap pelaksanaan yang sudah dilakukan tadi. Oke, untuk kali ini kenapa saya ngobrol kembali setelah pelaksanaan, tujuannya yang memang hanya untuk evaluasi dan refleksi Pak Aron dan Pak Hasan. Ada beberapa hal yang ingin saya mungkin nanti sampaikan atau saya tanyakan khusus untuk Pak Aron dan Pak Hasan nanti. Untuk selanjutnya Pak Aron, terkait dengan apa yang sudah panjenengan laksanakan, apakah menurut panjenengan sudah sesuai dengan RPM atau modul ajar yang dibuat, sesuai dengan perencanaan? Untuk sesuai dengan rencana pembelajaran awal, sepertinya ketika di kelas tadi ada sedikit improvisasi Pak Pras, karena terkait dengan kondisi dan situasi. Jadi bisa dibilang 70% sesuai dengan RPM, sisanya 30% ya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Oke, artinya menurut panjenengan berarti kan kalau sudah ya 70% itu kan sudah sesuai, artinya walaupun ada improvisasi terhadap situasi atau keadaan yang terjadi di kelas. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Aron, dari kegiatan yang panjenengan laksanakan, menurut panjenengan ini poin plusnya apa? Poin plusnya tadi, kalau saya pribadi sebagai melaksanakan tadi dari rencana yang sudah disiapkan atau yang sudah dikonsep kemarin, alhamdulillah kalau menurut saya pribadi ini ya 85% sudah sesuai dengan konsep yang saya rencanakan. Jadi tidak mampu tidak terlalu melenceng jauh lah dengan apa yang sudah saya rencanakan konsepnya. 80% ya, ada poin plus nih. Kalau boleh saya tahu poin plus yang seperti apa yang panjenengan rasakan? Kondisi anak-anak, kemudian pengarahan ke anak-anak juga sudah lumayan lah, Pengarahan ke anak, dan penanganan beberapa anak juga tidak terlalu ini sekali. Jadi ada 2 anak tadi yang berkaitan kurang kondisivitas, tapi setelah ditangani lumayan. oke, ini juga poin penting yang masuk dalam draft catatan saya nih. Beliau ya ini sambil refleksi dan penguatan. Memang saya lihat dari penjelasan beliau, poin yang menurut beliau itu dari sudut pandangnya beliau itu plus
Saya juga merasakan karena beliau reaktif terhadap beberapa sikap-sikap anak. Ini termasuk ya saya anggap sebagai sharing bersama dan penguatan. Itu beberapa. Padahal ya ada sih plus yang lainnya. Nanti di closing mungkin akan saya sampaikan. Gitu, itu kaitan dengan poin plus ya, Aron ya. Kuncinya pada anak, gitu. Termasuk treatment dengan ke anak itu tadi. Kalau saya ada beberapa kali lah ketika ada anak yang menurut saya mungkin karakteristiknya memang begitu, jangan langsung reaktif tanggap terhadap anak-anak tersebut. Oke. Kalau hambatan sendiri, kendala yang jangan merasakan di kesempatan kali ini. Tadi dalam beberapa catatan tadi pelaksanaannya waktu. Ini masalah utama menurut saya kayak waktu dan berkaitan dengan penanganan ketika belajar kelompoknya, mulai kelompok masing-masing itu pengarahannya harus benar-benar sedetail mungkin agar anak-anak tidak bingung. Dan secara pribadi saya ingin mendampingi mereka semuanya, tetapi ya karena saya cuma satu, mereka begitu banyak, itu jadi problemnya. Ya Bapak Ibu, Pak Al menemukan problem yang terjadi tentang dinamika di kelas, yaitu salah satunya adalah waktu. Memang kalau terlalu asik dan anak aktif, ya memang sih itu menjadi yang saya rasakan juga dulu seperti itu. Waktu itu ya rencana 2 kali 35 menit, tapi kalau dalam catatan saya, mohon maaf, mohon izin, memang sedikit tidak banyak, tapi masih it is normal time ya, artinya kan dari 2 kali 35 menit itu 70 menit cuma lebih 10 menit, artinya masih wajar, masih aman, masih safe. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengkondisian anak ketika melakukan kegiatan aktivitas kelompok ya, itu masalah yang muncul. Nah, kaitan dengan 2 hal tersebut, jenengan menurut panjenengan punya solusi tidak terhadap permasalahan tersebut, 2 hal tersebut atau 1 hal yang mau difokuskan untuk tindak lanjut selanjutnya? Lebih ini ya Pak Pras, ketika pembagian kerja kelompok ya, saya nilai tadi untuk pengarahan pengerjaan seperti menempel dan lain sebagainya tadi kayaknya masih belum terlalu detail sama anak-anak, jadi masih ada anak, Pak Guru ini harus gimana, Pak Guru gimana. Tapi karena rencana awal tujuannya saya ketika ada anak saya langsung mendampingi, tetapi ternyata tidak seperti Superman saya yang bisa cover anak-anak yang banyak seperti itu. Maka besok mungkin instruksinya lebih detail, lebih jelas, dan bisa mudah dipahami sama. Oke. Jadi jenengan punya solusi terkait dengan manajemen instruksi atau pengelolaan perintah terhadap anak dengan memberikan perintah yang lebih mudah dipahami. Kemudian tadi satu lagi apa ya? Terkait hal tersebut tadi memberikan perintah ke anak, juga ada semacam pengelompokan yang lebih mudah gitu. Oke Mas Aron, terkait dengan problem yang panjenengan alami, ada 2 hal tersebut, waktu dan jenengan pilihan yang cerdas. Memang ketika waktu kan kita bisa belajar untuk memilih selagi bagaimana sintak atau step atau langkah-langkah belajarnya diatur sedemikian rupa. Oke Pak Aron, ketika jenengan menemukan permasalahan manajemen kelompok atau manajemen instruksi itu, jenengan sudah bersolusi dengan hal sederhana, tapi saya yakin bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu kapan akan dilakukan hal tersebut? Untuk itu sepertinya harus banyak belajar dari beberapa belajar mandiri mungkin Pak Pras, dari materi-materi yang bisa diikuti, baik itu di pelatihan-pelatihan seperti di ASN digital itu dan maupun di platform lainnya berkaitan dengan bagaimana manajemen pengerjaan kelompok ketika anak-anak dalam kondisi bekerja sama, berkaitan dengan waktu juga. Mungkin 1 bulan ya, mengingat waktu sudah hampir akhir semester. Artinya kan ada masalah, terus ada RTL atau rencana tindak lanjutnya
bagaimana ke depan dengan punya masalah itu nanti ada tindak lanjutnya, dan ya harapannya kan ada ya perbaikan dari apa yang sudah dilaksanakan, walaupun saya tahu dalam catatan saya banyak nilai poin plus yang sudah dilaksanakan oleh Pak Aron. Jadi mungkin dalam 1 bulan ke depan beliau akan bersolutif terhadap permasalahan yang muncul. Oke Pak Aron, terima kasih. Nanti saya mohon izin refleksi juga di akhir penghujung. Harapannya dengan apa menurut saya rencana tindak lanjut yang akan panjenengan lakukan, harapan apa terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di kelas? Tadi dari rubrik catatan pelaksanaan sudah kami beberapa kali sampaikan berkaitan dengan sikap yang harus ditunjukkan dan sikap yang harus dihindari. Ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama yang saya sorot sekali adalah tadi masih kurang dalam hal mengapresiasi, apresiasi sudah ada tetapi masih belum punya apresiasi pada anak-anak yang sudah memenuhi kesepakatan kelas tadi di awal. Itu masih kurang, sudah dilakukan tapi masih kurang maksimal. Kemudian penanganan anak tadi di beberapa waktu juga saya kira sudah lumayan lah, tetapi masih saya kurang maksimal juga. Hanya anak-anak yang kayaknya sudah terlalu maka seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ke Pak Hasan, mohon izin ya Pak Aron ya. Kalau jenengan merupakan jenengan tadi beberapa kendala, kekurangan dan lain sebagainya itu dari hasil refleksi panjenengan. Kalau catatan saya ya, walaupun saya pegangnya bukan catatan, tapi ada di dalam catatan khusus saya, ada sudah saya rekam juga. Secara keseluruhan pelaksanaan praktek kinerja dari pilihan indikator Pak Aron itu sudah berjalan bagus. Di dalamnya menurut saya sudah sesuai dengan modul ajar, sudah sesuai dengan RPM. Kalaupun ada kurang lebihnya itu biasa. Dengan tadi sudah berefleksi. Garis besar saya ada beberapa poin penting. 1, infografis itu sudah membantu anak sekali. Kemudian flashcardnya sudah digunakan dengan maksimal. Terus yang saya catat juga poin terakhirnya itu secara keseluruhan, sebelum poin terakhir, secara keseluruhan sitak-sitaknya sudah terlaksana. Kemudian untuk yang saya cermati kan dengan mencantumkan diferensiasi ya. Diferensiasi. Poin pentingnya prosesnya, di kegiatan simulasi itu juga anak sudah berproses sekali dalam memahami materi. Anak dikenalkan secara langsung melalui proses simulasi itu selain flashcard, terus infografis, simulasi, dan ada tadi yang terakhir yaitu terkait dengan asesmen diferensiasi produk. Nah, di situ anak memang sudah dengan fasilitasi, dengan menyediakan, kalau sekecil apapun itu saya anggap itu adalah produk yang difasilitasi dengan, tapi akhirnya menjadi sebuah produk yang nanti pasti joyful, meaningful, dan learningful dari anak itu akan berkesan untuk sampai kapanpun. Artinya pembelajaran seperti ini yang memang seharusnya bisa terlaksana meskipun menurut saya tanpa supervisi. Maaf ya, hanya sedikit statement apabila kita memang jiwanya pendidik dan konsistensi yang jelas seperti pilihan RHK jenengan tadi dengan merasa sudah dilaksanakan tapi mungkin belum konsisten ada di poin tertentu. Memang saya cermati dari 3 pilihan indikator itu ada 1 yang mungkin terkait dengan restitusi lah. Restitusi itu kan memang butuh proses yang luar biasa, tapi ketika kita telaten saya percaya. Sebelum saya dari Pak Aron ada mungkin semacam closing statement. Satu lagi itu Pak Pras tadi
kayaknya anak-anak ketika pembelajaran masih kurang ice breaking-nya sih. Itu juga masuk dalam catatan saya, walaupun mohon maaf, walaupun PAI, tapi di akhir dengan sudah close, dengan sebenarnya sudah memberikan reward. Mohon maaf, tadi saya mendengar dari luar itu jelas sudah memberikan reward di akhir pembelajaran. Itu juga termasuk ya referensi dengan terhadap ya mungkin apresiasi terhadap anak dari hal sepele ya. Ice breaking-nya memang ya di awal memang belum dibuka dengan goks gitu kan, tapi tidak masalah itu ya manusiawi lah ya. Tapi artinya mungkin kalau ada perbaikan-perbaikan ya saya ada catatan sendiri, tapi secara positifnya secara keseluruhan sudah berjalan dengan bagus, dengan justice. Terima kasih. Sebelum closing dari Pak Hasan dulu, mohon izin ya Pak Aryan. Dengan ini kan pengalaman pertama panjenengan dengan Pak Hasan ya. Tak ajak touring tapi ke kelas ya. Mohon maaf, touring tapi ke kelas, bukan jalan-jalan ke gunung atau touring di jalan ya. Jangan bagaimana mungkin perasaan panjenengan ketika melihat? Ya, saya sangat senang karena mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru. Oke, senang mendapat ilmu baru, pengalaman baru, bukan hidayah ya Mas ya. Oke, terima kasih. Terus kalau senang mendapatkan ilmu baru, pengalaman seperti apa yang panjenengan rasakan? Pengalamannya seperti bagaimana cara menangani anak. Itu sudah bagus dari awal. Mungkin kalau saya bisa saya akan ikuti. Ya. Salah satu tujuannya itu ya Mas, kita bukan menggurui tapi kita sering belajar bersama. Itu prinsipnya seperti itu. Ya, tidak saling menggurui tapi saling sharing, saling belajar bersama, itu lebih positif gitu ya. Closing statement yuk dari sebelum ditutup, yuk closing statement dari mungkin dari Pak Hasan dulu. Closing statement, pernyataan penutup terhadap kegiatan hari ini. Jangan mau pesan-pesan ataupun mau cuma dada-dada ke kamera ya Mbak. Tapi pasti ada lah, kita pendidik pasti punya hal yang ingin disampaikan. Monggo silakan. Dari saya mungkin untuk hari ini sangat bagus. Oke. Mendapatkan pengalaman yang baru dan ilmu baru untuk Pak Aron. Oke, terima kasih Pak Hasan. Monggo Pak Aron selaku guru PAI. Closing statement saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pras tadi yang sudah mengobservasi, kepada Pak Hasan yang sudah mendampingi Pak Pras juga. Ini sebagai bentuk penilaian bagi saya pribadi, bagaimana saya mengajar agar supaya ada perbaikan terus menerus, jadi ada peningkatan, tidak seperti itu saja. Itu Pak Pras. Terima kasih. Oke, dari saya terima kasih Pak Hasan, Pak Aron. Kita sebagai pendidik yang ditugaskan tidak semata-mata hanya menemani anak-anak, tapi kita berusaha bagaimana caranya mentreatment mereka dengan gaya kita sebagai seorang pendidik. Semoga apa yang kita laksanakan bisa meningkatkan wabil khusus kualitas pembelajaran di kelas. Sampai bertemu kembali di pembelajaran atau pertemuan selanjutnya. Untuk Pak Aron sendiri hari ini sudah bagus. Nanti pada sesi refleksi bersama bisa disampaikan ke teman-teman dari pengalaman-pengalaman yang luar biasa ini. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you. Sampai jumpa. Terima kasih. Udah urung tinggal dulu. Wes mbun Pak. 20 menit. Ini yuk.